Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Ariels. Ini video gue kedua yang ngebahas tentang cara looks maxing. Oke, Eh, langsung aja kita singkat ya videonya, biar nggak lama-lama juga. Sebentar, saya setting dulu. Oke, ini ada PowerPoint yang udah gue buat. Penjelasan singkat banget. Anak SMP pun bakal ngerti. Oke, Em, ada foto nih, gue bukti gue bener-bener berubah. Ya, next. Oke, yang pertama nih, berhenti sarapan dan makan siang sembarangan. Makan siang sembarangan. Gue nggak tahu nih. Kalau gue denger gue ngomongnya. Kenapa makan siang sembarangan tuh nggak boleh bang? Dan berhenti sarapan. Nah terus kita makannya kapan? Gue saranin kalian makan malam aja. Kalaupun kalian mau makan siang, kalian butuh energi yang banyak. Itu makan carbs yang clean ya. Misal kayak kentang, contohnya tuh kayak kentang. Terus kalau bisa hindari nasi. Makan nasi boleh, asal jangan tambah lauk yang berminyak. Contohnya, oh, gue butuh energi nih, gue makan nasi padang. Nasi padang itu bener-bener banyak banget minyaknya, dan minyak itu sangat jelek buat tubuh lo, oke? Okay? Itu bikin lu gendut dan susah ngilangin minyak-minyak yang ada di dalam tubuh lu itu. Lu makan nasi padang itu minyaknya tuh bakal di tubuh lu berbulan-bulan, susah ngilangin ya, oke? Okay? Kita sebagai manusia itu secara evolusi terbiasa berburu. Oke, artinya aktivitas dulu baru makan sebagai hadiah. Coba stop sarapan, biarkan tubuh lu kerja dulu. Produktif dulu dah isinya, intinya. Makan siang itu opsional. Tanya diri lo, gue udah cukup produktif belum buat dapat makan? Itu yang selalu gue tanemin di pemikiran gue ketika gue lapar. Kalau mau makan siang, porsi kecil tapi full nutrisi, jangan kalori kosong. Oke? Kayak yang kedua, ubah menu dan cara makan. Yang pertama itu kurangi nasi, kalau bisa stop total. Fokus ke protein dan lemak berkualitas. Banyak orang ngira tuh lemak itu kayak lemak dari hewan tuh kayak musuh buat kita gitu loh. Padahal lemak dari hewan tuh sehat banget. Kayak banyak orang menghindari em, daging ayam paha itu karena banyak lemaknya, banyak apa namanya fatnya, dan mereka milih dada ayam. Nah, menurut gue itu salah karena kita sebagai manusia itu butuh fat. Jadi gue jujur, dulu gue sempet sih kayak makan tuh dada ayam doang. Sekarang gue udah beralih ke daging merah, terus paha ayam segala macam. Itu menurut gue lebih sehat. Perbanyak daging, terutama daging merah. Lalu ada telur, lalu ada susu. Ya, kalian boleh pilih susu yang nggak ada tambahan gulanya. Kalau bisa kalian dapat raw milk ya itu lebih bagus, atau susu mentah. Protein bikin badan padat, hormon stabil, dan muka lebih isi. Looks maxing itu 70% dari apa yang lo masukin ke tubuh. Itu menurut gua bener banget. Nah, yang ketiga nih, ada latihan gym. Kalau kalian nggak ada budget buat latihan gym, kalian bisa mulai calisthenic. Nggak ada salahnya mulai dari low budget atau zero budget. Jangan cuma datang ke gym tanpa arah, cari program yang cocok buat kalian, oke? Okay? Tiap orang itu beda-beda latihannya yang cocok buat mereka. Rule simple nih, latihan maksimal 2 jam aja, gak usah lama-lama. Sejam pun bisa. 4 sampai 5 kali seminggu. Jujur gue udah cuma 2 kali seminggu, atau bahkan gue udah gak nge-gym lagi, gue workout di rumah. Rest day bukan cheat day, maksudnya apa? Kebanyakan orang pas lagi rest day tuh makan sembarangan, kayak mereka bilang, oh karena gue lagi rest gue pantas lah makan gini 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 gini. Salah. Cheat day boleh tapi jangan brutal. Seminggu sekali atau lebih bagus 2 minggu sekali. Oke? Okay? Dan kalau misal lu pengen cheat day, kayak makan bebas tuh juga lu perhatiin ya apa yang lu makan.
menurut gua jujur nih, personal opinion, menurut gua lu makan manis-manis tuh lebih baik daripada lu makan yang berminyak-minyak. Oke, next, perbaiki pola tidur. Oke, itu ini yang paling penting juga. Makan sama pola tidur tuh paling penting. Tidur tuh eh, bisa ngebikin growth hormone natural, ya wajib tuh 8 jam. Kalau sibuk banget 6 jam boleh, tapi jangan 2 hari berturut-turut. Oke? Misal hari ini lu nggak bisa tidur 8 jam, 6 jam, paling 5 jam aja nggak apa-apa. Besoknya harus 8 jam. Stop makan 2 jam sebelum tidur, karena lu butuh waktu buat recovery, bukan recovery, buat apa namanya, mengolah makanan atau nutrisi di tubuh yang dari makanan yang lu makan. Lalu ada badan lu nggak bisa upgrade kalau recovery lu jelek itu ya. Intinya pola tidur harus dibenerin. Kelima, ada berjemur di sinar matahari. Oke, berjemur jam 9 sampai 11 pagi. Maksudnya bukan lu dari jam 9 sampai jam 11. Dari waktu itulah, dari jam 9 atau jam 11 lu bisa berjemur, lu bisa 20 menit, 30 menit. Intinya mulai mulai berjemur pelan-pelan aja. Gak usah kayak ekstrim sejam gitu, jangan. Nggak, itu nggak sehat. Sinar matahari bantu produksi vitamin D, ningkatin mood, testosteron, dan bikin kulit lebih sehat. Kalau nggak berlebihan. Jangan terlalu lama, cukup konsisten aja. Next. Ini ada bukti gue. 2022 ya gendut. 2023 udah mulai pengen berubah. 2026 sekarang masih masih B aja. Ini ada tips penting. Jangan ekstrim di hari pertama. Jangan langsung stop sarapan, terus ubah makan dan gym keras. Jangan. Pasti kalian bakal nyerah di hari pertama. Karena kalian bakal ngalamin namanya burnout, yaitu kecapean. Turunin pelan-pelan. Lu bisa mulai dari ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Soalnya tubuh butuh adaptasi ya. Protein tinggi tetap butuh serat. Kalau lu perbanyak daging dan telur tapi lupa sayur, pencernaan bisa kacau. Itu benar. Tambah sayur hijau tapi dikit aja. Buah secukupnya dan minum air yang banyak. Ini jangan minum air yang cukup, yang banyak. Oke? 3, ada defisit kalori. Tujuannya bikin badan lain, bukan lemes. Jadi defisit kalori itu jangan lu nggak sarapan. Gue pernah dulu gitu nggak sarapan, dan alhasil gue nggak berubah sama sekali dan malah gue nggak ada energi. Overtraining itu nyata. Jadi jangan latihan berlebihan, karena itu ngebikin lu jadi malas latihan. Serius. Kalau sendi sakit, tidur jelek, mood jelek, kekuatan turun, itu tandanya lo kebanyakan latihan. Bener. Nah, rest day tetap disiplin. Banyak orang gagal di sini. Rest day bukan berarti malas dendam makan. Kalori juga harus tetap terkontrol. Terkontrol, oke? Lo ada matahari bukan alasan buat bakar kulit. 30 menit atau 20 menit cukup. Kalau kulit mulai merah atau perih itu kebanyakan. Tujuannya hormon dan vitamin D, bukan jadi gosong. Tidur itu lebih penting dari workout. Kalau harus pilih kurang tidur atau skip gym, gue lebih baik skip gym ya. Gue lebih baik tidur 8 jam. Growth hormone keluar waktu tidur, bukan waktu angkat beban. Lalu konsistensi itu lebih penting daripada motivasi. Yang bikin hasil tuh bukan 1 minggu disiplin, tapi 3 atau 6 bulan tanpa bolong. Jangan obsesi sampai hilang social life lu. Artinya kayak jangan lu kayak obses banget sama gym, sama looks maxing sampai lu lupa cara bergaul, oke? Terakhir, setiap badan berbeda. Yang cocok buat orang lain, yang cocok buat gua, belum tentu cocok buat lu. Kalau ada kondisi medis atau badan drop ekstrim, evaluasi, jangan keras kepala. Lu pikir-pikir kayak, oh kayaknya ini latihan kayak gini gua nggak cocok. Gua harus kurangin atau gimana-gimana, atau lu ganti. Intinya, temuin yang cocok buat lu, oke? Ini ada hasil gua dalam
setahun setengah lah. Ya, jadi sekian video gua yang kali ini, singkat aja. Kalau lu tertarik dengan konten seperti ini, bisa kalian subscribe dan like atau komen video apa yang harus gue buat, dan kalian kalau ingin nanya-nanya bisa di komen, gue bakal bales semua komen. Singkat aja, thank you udah nonton, bye.